saat bercerai. Karya Nova Iren Saputra. Part 31. Penyesalan Bu Sandra. Ada apa, Bay? Pak Agus heran melihat wajah kepanikan putranya. Kita harus ke rumah Lisa, Mi. Bayu memberitahukan tempat yang akan mereka tuju. Kenapa kamu masih berhubungan dengan wanita itu? Bu Sandra kesal dengan niat Bayu. Aku benar-benar jatuh cinta pada Lisa, Mi. Kali ini perasaan itu benar-benar semakin nyata. Dulu mungkin aku hanya terpesona dengan sikapnya, tapi kali ini enggak, Mi. Aku ingin Lisa yang mendampingi hidupku selamanya. Bayu mengatakan apa yang ia rasakan tentang Lisa kepada ibunya. Tapi Mami membenci kebohongannya. Dia itu penipu. Bu Sandra tidak setuju dengan penjelasan Bayu. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, Mi. Dulu Lisa sudah membohongi kita, tapi dia juga pasti bisa berubah. Lagipun aku tidak ingin kehilangan dirinya. Kamu benar-benar sudah dipengaruhi wanita itu. Dia nggak akan pernah berubah. Mami sangat tahu siapa dia. Bu Sandra tidak menerima keberadaan Lisa yang kini dekat dengan Bayu. Maksud Mami? Bayu heran mendengar ucapan ibunya. Semua keluarga kita juga tahu seperti apa kebohongan yang Lisa lakukan. Mami tetap nggak terima dia sekarang. Terserah Mami, tapi aku akan tetap mencintainya. Bayu tetap bersikeras mengatakan tentang cintanya terhadap Lisa. Berhenti. Pak Agus kesal mendengar perdebatan antara istri dan anaknya. Papi juga membenci Lisa, tapi mendengar Bayu berbicara di telepon, Papi juga tidak tega jika Lisa membutuhkan bantuan saat ini. Kita harus menolongnya. Pak Agus menyampaikan apa yang seharusnya mereka lakukan. Papi dan Bayu sama saja, masih memikirkan wanita penipu itu. Bu Sandra sangat kesal terhadap suami dan putranya. Bayu tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh ibunya. Saat ini yang ia pikirkan hanya Lisa seorang. Ia tidak ingin terjadi sesuatu terhadap wanita yang telah berhasil membuatnya jatuh cinta setelah Tiara. Kita harus segera membawa Lisa ke rumah sakit, Mi. Bayu pun segera keluar dari mobil lalu menggendong tubuh Lisa ke dalam mobilnya. Bayu meminta sang ibu menjaga Lisa selama dalam perjalanan menuju rumah sakit karena Bayu menyandarkan wanita itu di bahu Bu Sandra di belakang. Sementara Pak Agus sangat heran melihat kepanikan di wajah putranya. Sabar ya sayang, sebentar lagi kita sampai di rumah sakit. Bayu melihat Lisa sekilas dari kaca. Bu Sandra kesal melihat sikap anaknya. Untuk apa sih kamu sangat perhatian pada wanita ini? Tanya Bu Sandra kepada Bayu. Tadi aku udah jelasin ke Mami, aku sangat mencintainya. Bayu pun memberikan jawaban. Kamu seharusnya lebih pantas mengatakan kalimat itu kepada wanita yang melahirkan anakmu. Bu Sandra tiba-tiba mengingat Tiara dan putranya. Kalaupun aku mengungkapkan perasaan itu, pastinya hanya untuk Adit, bukan Tiara. Wanita itu sudah aku hapus dari hati dan pikiranku saat ini. Perempuan yang aku cintai hanya Lisa. Bayu dengan yakin mengutarakan perasaannya tentang Lisa kepada sang ibu. Melihat sikap Bayu yang seperti itu, Bu Sandra sangat menyesal karena dulu telah membawa Lisa dalam kehidupan lelaki itu. Ia merasa sedih mengingat perpisahan Bayu dan Tiara karena telah memisahkan dua orang yang saling mencintai. Sementara itu, Tiara sangat panik melihat keadaan Aditya. Anak itu tiba-tiba demam tinggi. Tiara sedikit lega karena orang tuanya masih di rumah Arya. Mereka dengan telaten menjaga sang cucu. Mungkin dia terkejut menyadari kasih sayang orang tuanya yang sudah terbagi. Bularas berusaha menenangkan Tiara. Iya bun, semoga dia bisa ngerti. Tiara mencium pipi anak pertamanya. Tiara berharap agar Aditya segera pulih. Ia ingin kembali melihat keceriaan di wajah sang anak. Dirinya juga ingin supaya Aditya dapat mengerti dengan status yang sudah memiliki adik. Tiara pun mengusap pipi putranya. Kamu gak perlu khawatir sayang, Adit anak kuat.
Arya menenangkan hati Tiara, lalu mencium jemari wanita tersebut. Iya mas, aku juga yakin kalau Adit menyayangi adiknya. Tiara menjandarkan kepala di dada suaminya. Tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponsel Tiara. Ia pun meraih benda pipi tersebut. Terdapat nomor yang tidak dikenali di layar. Tiara tampak bingung. Ia pun ragu menerima telepon tersebut. Siapa sayang? Tanya Arya kepada sang istri. Nggak tahu mas, aku nggak kenal nomornya. Angkat aja sayang, siapa tahu penting. Arya memberikan saran. Tiara pun mengangkat telepon tersebut. Ia mendengar suara yang tidak asing baginya. Tiara, ternyata Bayu yang menelpon. Setelah ibunya mengingatkan tentang Aditya saat di mobil dalam perjalanan menuju rumah sakit, Bayu pun langsung memikirkan anak yang diyakini sebagai darah dagingnya tersebut. Sekarang, Bayu menggunakan kesempatan untuk menghubungi sang mantan istri sambil menunggu dokter memeriksa keadaan Lisa. Kala itu, ia mendapatkan nomor ponsel Tiara dari Pak Udin. Ada apa menghubungiku lagi? Tanya Tiara dengan perasaan tidak menentu. Ia heran kenapa Bayu menggunakan nomor ponsel yang berbeda dari sebelumnya. Aku merindukan anakku. Tiara terkejut. Ia tidak menyangka kalau Bayu menghubunginya saat Aditya sedang tidak sehat. Ia berpikir mungkin Bayu memiliki firasat tentang anaknya. Anakmu? Tiara bersikap seolah-olah tidak mengerti dengan maksud Bayu. Kamu pikir aku tidak tahu kalau Adit anakku, darah dagingku? Bayu mengatakan apa yang diyakini tentang Aditya. Maaf pak, Bu Lisa sudah siuman. Bapak diminta untuk menemui dokter. Seorang perawat memberitahukan tentang keadaan Lisa kepada Bayu. Baik sus, terima kasih. Bayu merasa lega mendengar apa yang dikatakan perawat tersebut. Kini, Bayu ingin segera bertemu dengan wanita yang ia cintai. Laki-laki itu pun langsung mengakhiri pembicaraan dengan Tiara, lalu mematikan telepon. Bayu langsung melangkah memasuki ruangan untuk melihat sang kekasih. Tiara sangat heran dengan apa yang dilakukan Bayu. Setelah mendengar nama Lisa, wanita yang menyebabkan perpisahannya dengan sang mantan suami, laki-laki itu bersikap seolah-olah tidak mengingat pembicaraannya dengan Tiara. Selamat ya Pak, Bu Lisa hamil. Dokter menyelami Bayu. Laki-laki itu sangat terkejut. Apa dok? Tanya Bayu masih tidak percaya. Iya Pak, saat ini kandungannya memasuki usia 8 minggu. Dokter itu kembali memberikan penjelasan untuk meyakinkan Bayu. Ini seperti mimpi dok, saya masih gak percaya. Tapi kenyataannya sesuai dengan yang saya sampaikan. Dokter tersebut mengembangkan senyuman kepada Bayu. Laki-laki itu pun beranjak menghampiri Lisa yang masih duduk di tempat tidur. Ia langsung memeluk erat tubuh wanita tersebut. Lisa sangat bahagia karena sang pujaan hati kini telah kembali dalam dekapannya. Terima kasih sayang, kamu akan melahirkan anakku. Bayu mengusap kedua pipi Lisa setelah melepas pelukannya. Lisa tidak dapat berkata-kata dengan apa yang terjadi terhadap dirinya saat ini. Satu hal yang ada dalam pikirannya sekarang membalaskan penghinaan Bu Sandra yang ditujukan kepadanya kala itu. Bu Sandra tidak bahagia setelah mengetahui kehamilan Lisa. Ia justru sangat kesal karena Bayu kembali berhubungan dengan wanita itu. Bu Sandra sudah menyadari kalau Lisa hanya menginginkan harta keluarganya. Beberapa hari setelah pemberitahuan tentang kehamilan Lisa, Bu Sandra menghampiri wanita itu ke rumahnya. Ia ingin agar Lisa menjauh dan segera meninggalkan Bayu. Namun, Lisa justru memberikan jawaban yang tidak Bu Sandra pikirkan sebelumnya. Apa? Mami memintaku meninggalkan Mas Bayu? Itu gak akan pernah. Mas Bayu justru akan kembali menikahiku secara resmi setelah anak kami lahir. Kamu pikir saya menginginkan anak itu? Enggak sama sekali. Saya sudah memiliki cucu kandung yang hasilnya bukan karena zina seperti benih yang ada dalam rahimmu. Tiara sudah melahirkan cucu saya. Bu Sandra akhirnya menceritakan tentang Tiara dan putranya kepada Lisa. Itu nggak mungkin.
Lisa menaikkan suara. Kamu nggak tahu ya, kalau saat Bayu menceraikan Tiara, dia sedang mengandung anak Bayu. Tapi dia tidak mengatakannya karena mungkin saat itu Bayu lebih memilih kamu. Aku nggak akan membiarkan Mas Bayu bertemu anak itu. Tapi kenyataannya mereka sudah bertemu dan Bayu bahkan sudah menggendong darah dagingnya. Kenapa Mami sekarang lebih berpihak pada dia? Bukankah dulu Mami menginginkan perpisahan Bayu dan wanita itu? Lisa sangat kesal kepada Bu Sandra. Saya justru sangat menyesal sekarang. Saya lebih bangga kalau Tiara yang dicintai anak saya. Mami lupa kalau rencana kita yang dulu tidak diketahui oleh mereka. Apa sebaiknya aku menceritakan semuanya kepada Bayu dan Papi? Bu Sandra tiba-tiba bingung. Jangan pernah memberitahukan hal itu kepada mereka. Terlihat ketakutan di wajah wanita parubaya tersebut. Ternyata Mami takut. Kasihan. Bu Sandra kini tidak dapat berbuat apa-apa. Kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalu sekarang membawanya dalam penyesalan. Ia tidak pernah menyangka kalau Lisa berhasil memberikan ancaman. Halo, Tiara menjawab telepon yang nomornya tidak tersimpan di ponsel. Ia tidak tahu kalau orang yang menghubungnya adalah sang mantan ibu mertua. Bu Sandra mendapatkan kontak mantan menantunya dari Bayu. Sayang, ini Mami. Tiara merasa tidak asing dengan suara yang menelpon. Mami, ada apa telepon Tia? Tiara sangat terkejut karena tidak percaya kalau Bu Sandra yang menelpon. Maafin Mami. Maaf untuk apa, Mi? Mami sangat jahat padamu, sayang. Tia nggak ngerti, Mi. Mami menyesal karena telah memisahkan kamu dan Bayu. Maksud Mami apa? Tiara makin tidak mengerti dengan maksud mantan ibu mertuanya. Apakah Bu Sandra akan berkata jujur kepada Tiara?